Selamat pagi, selamat ketemu di acara Karedok sesuai dengan doktrin. Hari ini hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023. Seperti biasa saya menyampaikannya di Bintaro Sektor 9, Pabrik Air Aksogi. Ya, ini dia Air Aksogi. Air Aksogi adalah air kesehatan yang mengandung banyak oksigen. Kita sudah sampai di Keluaran 8 ayat 24 sampai 32. Saya bacakan Keluaran 8 24 sampai 32. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, itu dia ya. Jadi pikat itu sudah betul-betul mempengaruhi Firaun. Semakin hari ya, dia hatinya mulai tidak lagi keras ya, dan mulai mengizinkan untuk mempersembahkan korban. Tapi di sini, nah, Musa bilang, "Oh, nggak bisa. Kalau di sini beda ya, nanti rakyat Mesir akan marah, ngamuk. Karena apa? Perbedaan penyembahannya." Musa tetap harus pergi. Dikatakan waktunya itu 3 hari perjalanan ya ke tanah Kanaan. Dan ya kalau begitu ya oke lah, kata Firaun. Yang penting pikat itu atau lalat itu pergi dari Firaun dan pegawai-pegawai dari tanah Mesir. Nah, Musa bilang, "Oke, ya besok nah itu akan lenyap ya." Musa bilang, "Berdoa untuk aku," kata Firaun. Jadi dia mulai yakin kepada Allahnya Musa ya, atau orang Mesir, bahwa memang pikat itu ya berasal dari Allahnya orang Mesir. Allahnya orang Israel maksudnya ya. Allahnya Musa ya, Yahweh itu. Dan dia bilang doain ya. Jadi dia minta doa kepada Musa ya, tuju kepada Allahnya orang Israel atau Allahnya Musa ya, untuk supaya lalat ini pergi. Dan oke, asal Firaun juga mengizinkan mereka untuk beribadah pada Tuhan ya di tanah Kanaan. Oke, ya doalah Musa, dan selesai doa pikat itu nggak ada, lenyap satu pun. Dikatakan di sini, dikatakan ayat 31, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan dari rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Bayangin, sampai seekor aja nggak ada tuh lalat di depan Firaun. Tapi setelah selesai, Firaun tetap mengeraskan hati ya. Jadi dia ingkar janji lagi. Nah, itu adalah untuk menguji Musa apakah tetap dia setia, dan juga Firaun dengan menumpuk ya ingkar janjinya ya, nanti dia akan berakibat musibah yang cukup besar ya. Dan itu pelajaran buat kita. Kalau udah janji harus ditepati. Kalau nggak ditepati
nanti ada sesuatu yang lebih besar penderitaan ya akibat tidak menepati janji. Jadi kalau udah janji tepatilah ya, supaya yang buruk tidak akan terjadi ya kepada kita. Nah itu aja kadok pada pagi hari ini. Sampai ketemu yang datang. Selamat pagi.